hari ini. Semoga anak-anak semua selalu sehat, bahagia. Dan anak-anak jangan lupa, anak-anak harus mentaati protokol kesehatan. Anak-anak, kita sudah lama ya kita tidak berjumpa dalam kebaktian di gereja. Kenapa anak-anak? Karena masih ada pandemi COVID-19. Tapi anak-anak tidak usah bersedih. Kita mengucap syukur karena masih diberi kesempatan untuk beribadah walaupun secara online. Anak-anak sudah mandi belum? Belum mandi, harus mandi. Kita siap-siap akan mengikuti ibadah kebaktian komisi anak pada sore hari ini. Anak-anak harus berpakaian rapi, duduk tenang, mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, ibu berpesan, kalau anak-anak di rumah, anak-anak harus selalu rajin berdoa, membaca Alkitab. Dan kalau anak-anak bermain di luar, harus ingat pakai masker dan juga jaga jarak dengan teman satu dengan yang lain. Dan setelah pulang sampai di rumah, anak-anak harus cuci tangan pakai sabun. Supaya apa anak-anak? Supaya kita terbebas dari kuman penyakit. Anak-anak sudah siap belum? Kalau sudah siap, mari kita nantikan acara berikutnya, yaitu kita akan memuji Tuhan, kemudian akan mendengarkan firman Tuhan. Sampai jumpa, dadah. Halo teman-teman Gratia Kids, apa kabar? Bu Ayu berharap teman-teman di rumah selalu sehat dan tetap semangat ya. Nah, hari ini Bu Ayu dan juga Mia mau mengajak teman-teman untuk bersama-sama memuji nama Tuhan dan belajar firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, yuk kita sama-sama berdoa ya teman-teman. Yang di rumah semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mau bersama-sama memuji nama Tuhan dan belajar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman Gratia Kids, biar kita semuanya semangat, bagaimana kalau kita ucapkan yel-yel Gratia Kids? Nia masih ingat? Masih. Teman-teman di rumah masih ingat? Yuk kita sama-sama ucapkan ya. 1, 2, 3. Gratia Kids bertumbuh dalam Kristus. Sekali lagi ya biar kita semuanya semangat. Gratia Kids bertumbuh dalam Kristus. Nah, sekarang kita sama-sama pujikan nama Tuhan ya. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan
dialah Raja. Raja, Dialah Tuhan. Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Nah, teman-teman, semuanya sudah semangat memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau memuji nama Tuhan lagi. Nia, tahu enggak huruf ini? K-A-S-I-H. Kalau dibaca, kata apa ya itu? kasih. Kasih. Nia mengasihi teman-teman kita? Iya? Iya. Iya, teman-teman di rumah juga saling mengasihi ya. Sayang mama, sayang papa, dan mengasihi saudara-saudara kita. Yuk, sambil bergerak teman-teman, kita akan memuji nama Tuhan K-A-S-I-H. Yuk, sambil bergerak sama-sama ya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Shalom, selamat sore anak-anak. Kita jumpa kembali dalam acara Persekutuan Anak GKMI Kudus Gracia Kids. Wah, sudah lama ya kita nggak bertemu. Senang sekali kita bertemu pada sore hari ini. Walaupun di rumah, tetapi kita penuh sukacita. Karena kita akan bersama-sama berbakti, memuji Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Apa kabar anak-anak semuanya? Semuanya tentu sehat. Nah, kita akan bersama-sama belajar untuk menjadi anak yang sabar. Anak yang bagaimana? Sabar. Nah, dalam Alkitab di Kejadian 45 ayat 1 sampai 9, dilanjutkan Kejadian 50 ayat 20, firman Tuhan mengajar kita untuk menjadi anak yang sabar melalui contoh teladan seorang anak yang sabar. Nah, siapa dia? Anak-anak mau tahu kan? Yuk, sebelum Bu Lili bercerita, kita akan berdoa dulu kepada Tuhan, pohon pimpinan untuk dapat mengerti apa pesan Tuhan pada kita semua hari ini. Mari kita tunduk kepala, melipat tangan, menutup mata, dan berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu pada sore hari ini
datang memohon hikmat dan pimpinan Tuhan untuk dapat mendengar dengan baik, mengerti dan melakukan firman Tuhan. Pimpinlah kami untuk dapat menjadi anak-anak-Mu yang sabar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, siapa sih yang tidak pernah marah? Anak-anak, hampir setiap orang itu pernah marah. Misalkan anak-anak sedang bermain, lalu datang kakak merebut mainan anak-anak, apalagi merusakkannya. Anak-anak marah kan? Kalau kakak sedang belajar, tiba-tiba adik datang mencoret-coret bukunya, kakak bisa marah. Demikian juga dengan mama dan papa. Kalau anak-anak tidak menurut nasihat mama dan papa, mereka juga bisa marah. Pada sore hari ini anak-anak, kita akan bersama-sama belajar untuk menjadi anak yang sabar, yang tidak suka marah. Di dalam cerita Alkitab, ya, siapa nama anak ini? Dia bernama Yusuf. Siapa namanya anak-anak? Yusuf, benar ya. Yusuf ini adalah anak dari Pak Yakub dan Ibu Rahel. Yusuf mempunyai banyak saudara. Ya. Ada 10 kakak laki-lakinya dan seorang adik laki-laki. Jadi mereka semua itu ada 12 bersaudara. Di antara kakak-kakaknya itu, Pak Yakub ini paling sayang kepada Yusuf. Jadi Yusuf itu menjadi anak kesayangan ayahnya. Ya, ayahnya sangat mengasihi dia. Pada waktu mau bekerja pun, Pak Yakub memberi Yusuf sebuah jubah yang maha indah. Nah, tentu saja ini membuat kakak-kakak Yusuf menjadi tidak suka. Ya, mereka iri anak-anak. Ya, kok Yusuf yang disayang oleh ayah. Nah, Yusuf yang sebenarnya ingin diperhatikan oleh kakak-kakaknya itu dengan sabar. Anak-anak ya, selalu berdoa, mendoakan kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya yang sangat membenci Yusuf. Ya, apalagi waktu Yusuf menceritakan mimpi-mimpinya, ya, mereka tambah tidak senang. Ya, mereka mempunyai niat jahat, anak-anak. Mereka membuang Yusuf. Ya, Yusuf dimasukkan ke dalam sumur sebelum Yusuf dijual kepada seorang saudagar menjadi budak di Mesir. Pada waktu di Mesir, Yusuf hidup seorang diri. Ya, dia berjuang dengan keras anak-anak. Ya, di sana dia tidak mempunyai sanak saudara, tidak ada kakak, adik, ayah. Ya, dia mengalami semuanya itu. Tetapi Yusuf dengan sabar dapat menjalaninya karena Yusuf percaya bahwa Tuhan menyertainya. Hari demi hari, ya, tahun berganti tahun, Yusuf yang dulunya kecil, masih muda dan lemah, sekarang menjadi Yusuf yang dewasa. Ya, dia menjadi Yusuf yang kuat. Dia menjadi orang yang berhasil, anak-anak, orang yang sukses. Kenapa? Tidak, karena sekarang Yusuf menjadi orang kepercayaan raja. Raja Firaun. Yusuf menjadi tuan penguasa di tanah Mesir. Wah, hebat ya Yusuf ini ya. Yusuf menyadari akan pertolongan Tuhan.
Sampai suatu kali kakak-kakak Yusuf ini datang untuk memohon belas kasihan kepada Yusuf. Ya, mereka meminta bantuan makanan kepada Yusuf karena pada waktu itu ada bencana kelaparan. Kakak-kakak Yusuf ini tidak tahu anak-anak, ya, bahwa itu adalah Yusuf, tetapi Yusuf tahu bahwa itu kakak-kakaknya yang datang. Nah, bagaimana sikap Yusuf terhadap kakak-kakaknya ini? Kalau kita menjadi Yusuf, ya anak-anak ya, tentunya kita akan marah. Ya. Kita akan menuntut balas, bahkan akan menghukum kakak-kakak yang dulu pernah jahat kepada kita. Tetapi berbeda dengan sikap Yusuf ini. Yusuf dengan kesabarannya, ya, dia tidak marah-marah. Yusuf justru memaafkan kakak-kakaknya itu. Bahkan dia mengampuni mereka. Yusuf dapat menjadi orang yang sabar, mau mengampuni, karena Yusuf sadar bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala peristiwa yang dialaminya untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupnya. Itulah sebabnya Yusuf berkata kepada kakaknya untuk tidak menyesali diri. Karena segala yang dilakukan kakaknya itu sudah dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupnya. Tuhan sudah mengirim Yusuf lebih dulu ke Mesir untuk memelihara dan menyelamatkan keluarganya. Yusuf yang bertemu dengan keluarganya ini anak-anak menjadi bahagia, ya. Kakak-kakaknya yang semula takut bahwa Yusuf itu masih hidup, ya, mereka dimaafkan, mereka diampuni, ya, dan mereka semua melepas rindu, ya, mereka boleh berkumpul dengan bahagia, ya, semua itu karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, sikap Yusuf yang sabar ini mencerminkan sikap Tuhan Yesus kepada kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan seringkali berbuat salah, ya, kita sering berdosa ya anak-anak, melakukan yang tidak baik, ya, kita seringkali nakal, memukul teman, ya, kita seringkali melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan, ya, berkata-kata yang tidak baik. Tetapi anak-anak, apakah Tuhan marah? Oh tidak, ya, Tuhan itu pengasih dan penyayang, ya, Tuhan memaafkan kita semuanya, memaafkan anak-anak, bahkan Tuhan mengampuni segala dosa kita. Itulah sebabnya, ya, Tuhan Yesus menjadi Tuhan yang sabar, ya, yang penyayang, kasih kepada kita semuanya. Demikian pun anak-anak di masa sekarang ini, ya, di masa pandemi, ya, kita juga harus belajar menjadi anak yang sabar, ya. Kita tidak marah-marah, ya. Apalagi, ya, kita menyalahkan Tuhan, ya. Kita sabar menjalani semuanya itu. Kalau dulu kita kurang menjaga kebersihan, ya, kita seringkali makan lupa cuci tangan, ya. Kita bermain kotor tanpa mencuci tangan kita, ya. Melalui masa pandemi ini kita belajar sabar. Kita sering mencuci tangan pakai sabun, kita membersihkan diri, mandi, ya. Kita memakai masker kalau keluar rumah. Ya, kita tidak berjumpa dengan banyak teman, belajar di rumah dengan sukacita. Kita menyadari, ya, dari semuanya itu Tuhan turut bekerja
untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, kita belajar kebersihan, kita belajar untuk percaya ya, bahwa semua yang kita lakukan itu adalah karena Tuhan yang turut bekerja untuk kebaikan kita semuanya. Nah, anak-anak, mau kalian belajar menjadi anak yang sabar? Mau seperti Yusuf kecil yang sabar? Kiranya Tuhan akan menolong kita untuk menjadi anak yang sabar dan juga menyadari bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, anak-anak, sekarang saatnya kita menghafalkan ayat hafalan ya. Dari Roma 8 ayat 28a. Bunyinya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, kita akan hafalkan ya ayatnya ya. Walaupun agak panjang ya, kalian pasti bisa ya. Yuk bersama-sama kita membaca dan menghafalkannya. Roma 8 ayat 28a. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita akan ulang sekali lagi ya anak-anak. Roma 8 ayat 28a. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, anak-anak kalau belum hafal seluruhnya bisa minta tolong pada mama dan papa untuk membantu ya dan mengeceknya. Pasti anak-anak dapat menghafalkan ayat ini. Dan jangan lupa tidak hanya dihafal loh ya, tetapi juga dilakukan. Anak-anak, aktivitas kita pada hari ini adalah membuat jubah Yusuf. Nah, kenapa kita buat jubah Yusuf ya anak-anak? Ya, kalau kita membuat jubah Yusuf, ya, kita akan mengingat ya, siapa Yusuf itu. Yusuf adalah anak yang sabar. Ia tidak suka marah, tetapi mau mengampuni. Nah, nanti anak-anak akan diberi gambar seperti ini, ya, yang akan di-share di WA grup kelas masing-masing. Kemudian anak-anak ngeprint sendiri di rumah. Kalau yang tidak bisa ngeprint, anak-anak bisa mengambil gambar ini di sekretariat gereja. Kemudian anak-anak membuat pola jubahnya seperti ini ya. Buat polanya ya. Buat jubah ini sebagus mungkin, seindah mungkin ya. Boleh diwarna ya, boleh ditempel kertas warna, apapun kreasi anak-anak ya. Yang penting jubahnya bagus. Dan setelah itu nanti jubah ini anak-anak potong dan anak-anak tempel ya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Tarang. Ya. Yusuf dengan jubahnya yang indah. Ya, anak-anak. Ya, anak-anak buat yang bagus loh, ya. Boleh dipercaya, anak-anak bisa melakukannya. Anak-anak dapat mengirim gambar ini, kemudian diingat anak-anak, paling lambat tanggal pengirimannya adalah tanggal 7 November.
ya, tanggal 7 November melalui WA Group masing-masing. Bisa ya anak-anak? Ya, selamat bekerja. Wah, teman-teman di rumah ternyata hebat-hebat semuanya. Semuanya kreatif. Teman-temannya bisa membuat banyak beraneka macam pohon loh nih ya. Nah, teman-teman, terima kasih ya yang sudah mengirimkan hasil karyanya. Dan teman-teman juga harus semangat untuk mengirimkan hasil karya minggu ini dan dikirimkan ke grup WA kelas masing-masing. Nah, jangan lupa teman-teman tetap semangat membuat kreasinya. Nah, nih ya, teman-temannya Nia pernah enggak nakalin Nia? Pernah enggak? Terus Nia mau memaafkan enggak? Mau? Kalau temannya nakal lagi, Nia mau maafin enggak? Mau? Teman-teman di rumah kalau disakitin sama kakak, adik atau temennya, mau memaafkan nggak? Pasti mau kan? Nah, kita mau belajar untuk saling memaafkan. Bahkan Tuhan mengajarkan kita memaafkan tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali, tetapi 70 kali, 7 kali dalam sehari loh. Berarti banyak sekali ya kita harus memaafkan, mengampuni sesama kita. Nah, teman-teman, yuk kita sama-sama pujikan 70 kali 7 kali. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Bukan hanya 3 kali dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Bukan hanya 3 kali dan juga bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Bukan hanya 3 kali dan juga bukan hanya 7 kali,
anak-anak, kita semua akan mengakhiri persekutuan kita pada sore hari ini. Mari kita bersama-sama akan menutupnya di dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk persekutuan anak yang boleh kami laksanakan pada sore hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk menjadi anak yang sabar dan menyadari bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, sampai di sini pertemuan kita. Ya. Tetap sehat, bersemangat. Tuhan Yesus memberkati.